Indonesië? Of hoeveel denk je voor Nederland? Ja, ik voel sowieso veel voor Indonesië, want mijn familie, de helft van mijn familie is Indo. Siapapun yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, ya, mengibarkan bendera merah putih memperkuat tim nasional, kita harus buka sebanyak-banyak. Tiga pemain keturunan tambahan yang berkode seakan siap perkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, nomor 1 Ular Romeni. Pemain keturunan tambahan yang memberi kode seakan siap memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia baru saja memastikan tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi bersaing di babak tersebut, timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan pemain diaspora. Gayung pun bersambut, ternyata pemain-pemain diaspora yang ada di luar negeri mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Bukan tak mungkin, pemain-pemain di bawah ini bakal memperkuat skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut tiga pemain keturunan tambahan yang berkode siap memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 3. Kevin Dix, FC Copenhagen. Kevin Dix memberi kode dengan menyukai semua unggahan akun Instagram timnas Indonesia terkait kelolosan skuad asuhan Shin Tae-yong ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan pemain milik FC Copenhagen ini juga menyukai unggahan akun 433 yang membahas soal timnas Indonesia. Kehadiran Kevin Dix sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Kevin Dix dapat diandalkan sebagai wingback kanan. Bisa dibilang, timnas Indonesia krisis pemain jempolan di area tersebut untuk saat ini. 2. Mees Hilgers, FC Twente. Mees Hilgers tampil oke bersama FC Twente sekaligus membantu sang klub finish di posisi 3 Liga 1 Belanda 2023 hingga 2024. Baru-baru ini, bek 22 tahun mengomentari unggahan fullback kiri timnas Indonesia, Kelvin Verdong, yang bangga menjalani debut bersama skuad Garuda. Mees Hilgers meninggalkan emoji tos di kolom komentar unggahan Kelvin Verdong. Alhasil, banyak pencinta sepak bola tanah air yang meminta pemain berposisi bek ini untuk gabung timnas Indonesia. 1. Ular Romeni, FC Utrecht. Terakhir ada penyerang FC Utrecht. Seperti Mees Hilgers, Ular Romeni meninggalkan komentar di unggahan terbaru Kelvin Verdong. Penyerang 23 tahun itu menulis kata, "Wow," tanda takjub kepada Kelvin Verdong. Ular Romeni sejatinya sudah didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sayangnya, penyerang yang mengemas 11 gol di Liga 1 Belanda 2022 hingga 2023 belum memberikan jawaban pasti. Video call bareng Hamdan Hamedan, Dean Zandbergen segera perkuat timnas Indonesia. Video call bareng staf ahli Menpora, Hamdan Hamedan, Dean Zandbergen segera memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini membutuhkan penyerang top untuk meningkatkan performa mereka. Apalagi timnas Indonesia membutuhkan penyerang gacor di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Sempat beredar kabar, PSSI mendekati penyerang FC Utrecht, Ular Romeni. Namun, penyerang 23 tahun itu mengaku dalam wawancara bersama Voetbal Premier, masih harus pikir-pikir perihal kesediaan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Karena itu, pencinta sepak bola tanah air pun bertanya-tanya, siapa penyerang yang akan dinaturalisasi dalam waktu dekat? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan satu dari dua pemain keturunan yang segera diproses naturalisasi menjadi WNI berposisi sebagai penyerang. ST berkata, demi timnas Indonesia makin oke di ronde ketiga, Shin Tae-yong cari pemain keturunan baru. Melihat dan mencari informasi pemain keturunan mana yang berkualitas untuk ditarik membela timnas Indonesia.
Memang jika ada pemain yang berdarah Indonesia dan performanya baik, pasti akan diajukan lagi, kata Shin Tae-yong, dikutip dari Bola Sport. Terbaru, sosok Dinsan Bergen tiba-tiba muncul ke permukaan. Penyebabnya karena penyerang Jong Sparta Rotterdam ini melakukan video call dengan Hamdan Hamedan. Bicara statistik, Dinsan Bergen telah mengemas 4 gol dan 5 assist dari 21 penampilan bersama Jong Sparta di Liga 3 Belanda 2023 hingga 2024. Selain mentas bersama tim muda, Dinsan Bergen juga 2 kali diberi kesempatan mentas bersama tim senior Sparta Rotterdam yang rumput di kasta teratas Liga Belanda. Tercatat, Dinsan Bergen 2 kali dimainkan Sparta Rotterdam di ajang KNVB Beker 2023 hingga 2024. Jadi, apakah Dinsan Bergen segera dinaturalisasi WNI dalam waktu dekat? Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir memastikan ada pemain Timnas U20 yang bakal menjadi pemain pelapis tim nasional level senior. Menurut dia, federasi sedang mempersiapkan pemain pelapis Timnas Indonesia untuk menghadapi sejumlah laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick mengatakan babak kualifikasi yang dijalani skuad Garuda ke depan cukup berat karena menggunakan sistem format yang baru. Saya ingin pastikan yang U20 juga menjadi pelapis karena di pemain U20 ini ada 2 atau 3 pemain yang bisa ke depan kita bina, ujar Erick di Jakarta, Rabu, 12 Juni 2024. Timnas Indonesia memastikan diri lolos ke putaran ketiga setelah menekuk Filipina dengan skor 2-0 dalam laga grup F putaran kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Pada putaran kualifikasi selanjutnya, Indonesia bersama 17 negara Asia lainnya akan dibagi dalam 3 grup yang masing-masing dihuni 6 timnas. Timnas yang meraih peringkat 1 dan 2 di masing-masing grup akan lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim ranking 3 dan 4 dibagi lagi menjadi 2 grup, masing-masing dihuni 3 tim nasional. Peraih peringkat 1 dari 2 grup tersebut akan mengamankan tiket untuk tampil di Piala Dunia 2026 dan juga ada laga playoff. Erick mengatakan masih ada 10 pertandingan cukup berat yang akan dilakoni Timnas Indonesia hingga 2025. Laga tersebut terdiri dari 5 laga kandang dan 5 laga tandang. Jadi timnas kita harus benar-benar kuat secara fisik dan mental, ujar laki-laki yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha milik negara tersebut. Ia mengatakan bahwa kondisi kekuatan skuad Garuda belum 100% penuh. Erick mengatakan kekuatan skuad Garuda belum 2x11, artinya 11 pemain utama belum dilapisi 11 pemain yang memiliki kualitas yang seimbang. Oleh sebab itu, kata dia, skuad asuhan pelatih Shin Tae-yong membutuhkan pemain pelapis. Salah satunya dengan menyiapkan pemain Timnas U20 yang berkemampuan cukup mumpuni, ucap Erick. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, murka kepada lini depan skuad Garuda saat mengalahkan Filipina. ST bahkan sampai memiliki rencana untuk menambah pemain termasuk dari naturalisasi agar lini depan Timnas Indonesia semakin garang. Saya akan mencari terus pemain-pemain depan yang lain, ujar Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers usai pertandingan. Mandulnya lini depan di 2 pertandingan terakhir Timnas Indonesia membuat Shin Tae-yong benar-benar kecewa. Jujur saya tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan, imbuhnya. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan ini juga meminta para pemain depan Indonesia untuk mengevaluasi diri. Memang mereka harus evaluasi diri dengan baik, tegasnya. Selanjutnya, skuad Garuda akan bermain di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Menghadapi babak tersebut, kualitas lawan yang akan dihadapi Indonesia tentu akan lebih baik dan berat. Indonesia berpeluang bertemu tim kuat Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, hingga Arab Saudi. Maka dari itu perlu pemain depan yang klinis untuk mengkonversi setiap peluang yang didapat agar bisa meraih hasil maksimal. Seiring dengan langkah Timnas Indonesia yang melaju ke babak ketiga Piala Dunia 2026, pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan keinginan merekrut pemain naturalisasi yang baru. Geliat naturalisasi di Timnas Indonesia bergeliat sejak lebih dari 1 dasawarsa silam. Keseriusan mendatangkan pemain-pemain berdarah Eropa kian menjadi dalam 4 tahun belakangan.
Nama-nama berbau asing pun mendominasi timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk 2 laga babak kedua Piala Dunia 2025 yang berlangsung 6 dan 11 Juni. Shin menyatakan pencarian pemain naturalisasi belum berakhir dan masih berniat menghadirkan sosok-sosok dari Eropa dengan keturunan Indonesia. Memang jika ada pemain yang berdarah Indonesia dan performanya baik, pastinya akan diajukan lagi, ucap Shin ketika ditanya soal pencarian pemain baru. Sementara di sisi lain, Shin juga masih mengeluhkan performa lini depan timnas Indonesia dan terus berupaya menemukan pemain yang memiliki kemampuan penyelesaian akhir yang baik. Dalam laga melawan Irak dan Filipina, timnas Indonesia memiliki beberapa peluang namun hanya bisa mencetak 2 gol dari 2 laga tersebut. Jujur saya tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan. Memang mereka harus evaluasi diri dengan baik. Saya akan mencari terus pemain-pemain depan yang lain, terang Shin. Saat ini terdapat beberapa nama pemain di Eropa yang dikaitkan dengan timnas Indonesia, seperti Ula Romeni dan Jairo Riedewald. Romeni merupakan pemain depan, sementara Riedewald adalah gelandang yang juga bisa bermain sebagai bek. Satu nama lain yang berposisi sebagai penyerang dan tinggal melakukan sumpah untuk mendapat status WNI adalah Jens Raven. Saat ini Raven sedang menjadi bagian timnas Indonesia U20 yang berlaga di Toulon Cup 2024. Dubes Belanda restui naturalisasi timnas. Timnas Indonesia kini diisi pemain naturalisasi dari Belanda. Datangnya pemain keturunan ternyata menuai pro kontra. Duta Besar Belanda untuk Indonesia Lambert Grijlins mendukung proyek naturalisasi PSSI yang banyak memanggil pemain keturunan Indonesia di negaranya. Dia yakin timnas Garuda akan lebih kuat dengan hadirnya pemain asal negeri tulip. Lambert Grijlins, Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, mengagumi antusiasme supporter sepak bola Indonesia. Ia menyaksikan kehadiran ribuan penonton dukung timnas Indonesia. Sepak bola di Indonesia sangat luar biasa, kita lihat penonton yang datang ada ribuan, kata Duta Belanda untuk Indonesia, Lambert Grijlins. Pria yang sudah tinggal di Indonesia selama 3 tahun mengaku cinta Indonesia, apalagi ada banyak aktivitas sepak bola, terutama saat menyambut Piala Dunia 2022 tahun lalu. Saya cinta Indonesia, negara yang bagus, ada banyak aktivitas sepak bola untuk orang-orang muda, ujar Grijlins. Lambert terlihat memakai pakaian khusus untuk mendukung tim nasional Belanda. Ia memamerkan jersey berwarna oranye yang ia kenakan dengan celana hitam. Dan supporter mendukung timnas oranye juga. Sebagai duta, lihat pakaian yang saya pakai, penuh aksen oranye, seloroh duta besar. Berada di Indonesia, pemain Ajax Amsterdam Tristan Goijer bakal dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Tristan Goijer bakal dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Mengutip dari akun Instagramnya, Tristan Goijer, fullback kanan berusia 19 tahun ini sedang berada di Canggu, Bali. Ia sedang berpose bersama rekannya di salah satu tempat wisata di Pulau Dewa. Ditengarai, maksud Tristan Goijer berada di Indonesia hanya untuk berlibur, namun, bukan tak mungkin, potensi Tristan Goijer mengurus berkas naturalisasi itu masih ada. Indonesia sendiri sangat membutuhkan jasa Tristan Goijer. Saat ini, timnas Indonesia membutuhkan pemain jempolan di posisi wingback atau fullback kanan. Sebab, 2 pemain andalan timnas Indonesia di posisi itu, Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam tak dalam kondisi terbaik. Dibilang begitu karena baik Sandy Walsh, KV Mechelen, dan Asnawi Mangkualam, Port FC, sama berstatus pemain cadangan di klub masing-masing. Ketika dipercaya tampil membela timnas Indonesia pun, baik Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam belum menampilkan performa gemilang. Di sisi lain, Tristan Goijer pelan-pelan menembus skuad utama Ajax Amsterdam. Musim ini saja, Tristan Goijer 14 kali merumput bersama tim senior Ajax Amsterdam, yang mana 9 diantaranya terjadi di Liga 1 Belanda 2023 hingga 2024 atau Eredivisie. Jika terus meningkatkan performanya, hanya masalah waktu bagi Tristan Goijer menjadi pemain reguler di Amsterdamers, julukan Ajax Amsterdam. Lantas, pernahkah PSSI menghubungi Tristan Goijer sebelumnya? Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha, Tristan Goijer mengaku pernah dihubungi PSSI. Sayangnya, tidak ada tindak lanjut setelah itu.
Aku pernah bicara sama mereka, PSSI, dan kita ngobrol dengan baik, tapi aku belum mendalami situasinya, jawab Tristan Goijer. Okezone mengutip dari kanal YouTube Yusa Nugraha Medio November 2023. Karena situasi saya beda tentunya dari pemain yang lain. Situasi saya lebih berbeda dan sedikit sulit untuk menjelaskan, jelas Tristan Goijer. Ditengarai, PSSI pernah mendekati Tristan Goijer jelang Timnas Indonesia U20 tampil di Piala Dunia U20 2023. Selain Tristan Goijer, PSSI saat itu mendekati Ivar Jenner dan Justin Hubner hingga akhirnya kedua pemain itu resmi memegang paspor Indonesia. Ex-Komite Eksekutif, Exco, PSSI Hasanul Abdul Ghani mengungkapkan kasus Martin Paes ternyata pernah terjadi di Timnas Indonesia. Adalah Jordi Amat, pemain Timnas Indonesia yang juga sempat dipertanyakan kepindahan federasinya dari Federasi Sepak Bola Spanyol ke PSSI. Saat ini PSSI tengah mengajukan banding pada CAS, Court Arbitration for Sport, Pengadilan Arbitrase Olahraga, atas kepindahan Federasi Martin Paes.